Kurikulum 2022 ini itu apakah bagian dari program Merdeka Belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Sahabat Dewa, Bapak dan Ibu Guru di mana saja berada, serta para pemerhati pendidikan. Ini ada hal yang baru yang disampaikan oleh Mas Menteri kita, yaitu tentang kurikulum 2022. Apa yang baru dengan kurikulum ini? Apakah masih sama dengan kurikulum 2013? Apakah kurikulum 2020 ini termasuk program Merdeka Belajar? Nanti kita lihat ya. Dan apakah sebabnya kurikulum ini diganti? Kurikulum 2013 diganti dengan kurikulum 2022? Bagaimana sifat dari kurikulum ini? Kata Mas Menteri, dia fleksibel. Bagaimana fleksibelnya? Lebih menekankan kepada materi esensial. Apa bedanya dengan kurikulum 2013? Orientasinya kemana kurikulum ini? Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu bagaimana perkembangan kurikulum dari tahun 45 sampai tahun 2021 ini. Selamat mengikuti. Jangan skip video ini, tonton sampai habis, like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Selamat mengikuti. Baik, para Bapak Ibu Guru dan pemerhati pendidikan di mana saja berada, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1945 ya sampai tahun 2021 atau 2022 yang akan datang ya. Tahun 1947 ya, itu sudah ada namanya kurikulum KRP ya, kurikulum rencana pelajaran. Selanjutnya tahun 52 ada pula namanya KRP terurai. Kemudian tahun 64 ada Pancawardhana, yaitu meningkatkan orientasinya, meningkatkan daya cipta, rasa, karsa ya, kemudian karya, terus moral. Jadi ada Panca ya, tahun 64. Kemudian tahun 68 setelah G30S meletus ya, ada namanya kurikulum Pancasila Sejati tahun 68. Dan kemudian tahun 75 dirubah lagi jadi kurikulum 1975. Nah, ini orientasinya tujuan ya, tidak berbasis proses seperti sekarang ya. Tahun 1984 ada ganti lagi kurikulum 1984 ya. Namanya kurikulum CBSA ya, cara belajar siswa aktif. Kurikulum ini juga dikenal dengan kurikulum 75 yang disempurnakan. Kemudian pada tahun 1994 ada lagi kurikulum 1994 namanya. Ini dikenal dengan kurikulum suplemen ya. Kemudian tahun 2004 ya lahir lagi kurikulum baru ya, 10 tahun kemudian, namanya KK 2004. Kurikulum ini dikenal dengan kurikulum KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi. Kita agak lebih baik ya. Dia menekankan kepada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan di atas, keterampilan, baru di bawahnya sikap ya. Tahun 2006, 2 tahun kemudian, ada lagi kurikulum 2006, yaitu kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, 2 tahun kemudian ya. Lanjut tahun 2013, 7 tahun kemudian, lahir lagi kurikulum 2013 ya, yang kita pakai sekarang. Ya. Dia mengutamakan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hanya berselang 8 tahun, 2021 ini, lahir lagi kurikulum 2022 namanya, yang insya Allah nanti kata Mas Menteri akan diterapkan pada tahun 2022 ini ya. Katanya sifatnya fleksibel, materi esensial penekanannya, kemudian bersifat relevan. Nah, bagaimana dia materi esensialnya, bagaimana relevannya, bagaimana fleksibel, nanti kita bahas pada next berikutnya. Baik Bapak Ibu, ya, kita coba menganalisis kurikulum 2022 berdasarkan informasi yang kita peroleh dari Mas Menteri pada waktu Hari Guru Nasional atau tanggal 25 November 2021 yang baru lalu. Kurikulum 2022 ini itu apakah bagian dari program Merdeka Belajar? Lihat dulu bersama ya. Program Merdeka Belajar telah mengubah UN menjadi AN, analisis asesmen analisis ya, atau asesmen nasional. Kemudian menghapus USBN. Di program Merdeka Belajar yang sudah jalan ya, dan membuat RPP simpel sederhana satu halaman ya, kemudian PPDB-nya zonasi. Nah, ini yang sudah dijalankan. Nah, apakah KK13 dihapus dengan program Merdeka Belajar ini? Teruskan pembahasannya ya. Kata Mas Menteri, kurikulum ini kanannya kepada materi esensial. Bagaimana dengan KK13? KK13 juga ada materi esensial ya, Bapak Ibu Guru kita
membuat analisis KIKD namanya untuk mendapatkan materi esensial ya. Kemudian cocok mungkin untuk anak-anak pintar dengan kapasitas yang berlebih ya. Jadi sedikit saja materi esensial diberikan, anak-anak itu sudah mengerti dia. Bagaimana dengan anak-anak yang kurang pintar ya? Kemudian bersifat fleksibel. Kurikulum ini bersifat fleksibel ya. Apa maksudnya? Yang pertama, kurikulum ini tidak dipaksakan ya, tidak diwajibkan pada semua sekolah untuk melaksanakan kurikulum ini. Hanya ditawarkan ya, kecuali atau ditawarkan berupa opsi ya. Kalau sudah siap boleh melaksanakan, kalau belum kecuali pada sekolah penggerak sebanyak 2.500 buah itu uji coba ini wajib laksanakan. Fleksibel itu maksudnya dapat diadaptasi oleh guru, dapat mengajar siswa sesuai dengan kemampuan muridnya. Kemudian bagaimana orientasi kurikulum ini? Pertama, dia orientasinya meningkatkan kualitas hasil belajar. Yang kedua, meningkatkan pendidikan karakter, meningkatkan kreativitasnya karena waktunya banyak, sehingga dia bisa melaksanakan kegiatan kreativitas yang lainnya. Relevan dan praktis, itu kuncinya. Dan kita akan mulai menawarkan kurikulum yang jauh lebih merdeka. Sekarang lagi dites di sekolah-sekolah penggerak, kurikulum yang satu bisa dimengerti oleh guru, kedua fleksibel sehingga guru boleh mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid-muridnya, dan ketiga memberikan kesempatan untuk guru berkreasi dan berinovasi sehingga proses pembelajaran itu jauh lebih mudah. Dan kurikulum yang akan kita tawarkan tahun depan adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali kepada guru-guru. Sekolah tidak akan dipaksa secara massal untuk mengganti kurikulum. Sebagian dari paradigma merdeka belajar kita percaya bahwa sekolah perlu diberi keleluasaan termasuk dalam memilih kurikulum. Guru bisa tidak kejar tayang, guru bisa lebih fokus pada materi yang esensial, bisa lebih banyak dialog, memberi umpan balik yang bermakna, dan hasil belajar anak-anaknya itu jauh lebih tinggi daripada sekolah-sekolah yang tetap menggunakan kurikulum 2013 secara penuh.